Balita di Nagari Sasak warga yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha mencari dan membuat korban dan langsung kabur. Sedangkan korban berhasil turun dari mobil untuk menyelamatkan diri. Diduga aksi penculikan dilakukan pria 40 tahun itu karena tidak terima hubungan yang pernah terjalin diputus oleh korban. Dan permintaan korban sendiri ini kejadian yang sudah kedua kali. Permintaannya langsung pada kami. Kalau memang kami berhasil mengamankan, kami akan langsungkan sesuai dalam prosedur yang berlaku. Akibat peristiwa ini, wanita berusia 35 tahun tersebut mengaku masih trauma karena sudah 2 kali hendak diculik. Sementara polisi masih mencari di mana keberadaan pelaku. Sri pernah melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Seorang anak balita di Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, hanyut di sungai. Diduga korban hendak mengambil ember yang ada di pinggir sungai. Warga atau Panjang Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, berkerumun di pinggir sungai lantaran dihebohkan dengan hilangnya seorang anak berusia 4 tahun. Tim SAR terus melakukan pencarian bocah bernama Noval itu. Korban diduga berusaha mengambil ember kecil yang hanyut di sungai lalu tercebur dan terbawa arus. Kronologinya tadi pada sekitar pukul 15, korban terlihat terakhir berada di tepi sungai dengan membawa sebuah ember. Dan ember tersebut sudah hanyut dan kemudian warga melaporkan kepada kita bahwasanya tadi juga korban hanyut. Pencarian oleh tim SAR gabungan hingga kini belum membuahkan hasil. Rencananya akan terus dilakukan hingga radius 8 km ke hilir sungai. Lalu Johadi Lanse melaporkan dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Polisi membekuk 3 dari 8 pelajar yang melakukan tawuran di Jalan Kodam Raya Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ulah meresahkan itu bahkan menewaskan seorang pelajar. Tawuran antara pelajar SMK terjadi di Jalan Raya Kodam Cicau, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sambil mengendarai motor, mereka saling menodongkan senjata tajam, celurit, tongkat, dan stick golf. Akibatnya satu orang yang tertinggal terkena luka bacok hingga kehilangan nyawa. Polisi lalu membekuk 3 pelajar yang menyebabkan korban tewas. Sejumlah senjata tajam jadi barang bukti. Ketiga anak yang berhadapan dengan hukum itu kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Kejadian ada seseorang merupakan admin dari IG berjadian untuk melakukan tawuran. Kemudian ketemu di suatu tempat di tengah jalan, itu saudara tidak sengaja bertemu di tengah jalan situ. Sementara itu, tawuran antara 2 kelompok remaja juga terjadi di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kamera pengawas merekam saat kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam di jalan menuju terminal Pondok Cabe. Banyaknya remaja yang terlibat mencapai puluhan orang membuat warga sekitar ketakutan. Warga juga tak mengetahui asal kedua kelompok tersebut. Mereka berharap agar patroli rutin digelar, terutama di jam-jam rawan terjadinya tawuran. Di informasi selanjutnya pemirsa, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Lebak, Banten disiksa dan dibakar oleh 4 bocah di bawah umur. Dalihnya, karena satu di antara para pelaku kesal pernah dilempar batu yang mengenai punggung dan sepeda motor. Sebuah lahan kosong di Desa Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, sontak ramai didatangi warga karena tersiar kabar adanya temuan mayat dengan kondisi gosong. Ya, adalah seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang jadi korbannya. Ia dianiaya berulang kali selama 3 hari di sebuah pantai dekat Kampung Tugu hingga tewas. Parah banget ya. Dan dibuang ke lahan kosong. Anak kecil bisa begitu sih. Para pelaku yang berjumlah 4 orang adalah anak di bawah umur. 2 diantaranya masih duduk di kelas 6 SD, sedangkan 2 lainnya putus sekolah. Keempatnya memiliki praktik mulai dari ide, mengikat dan memukul korban hingga membakarnya. Melakukan pendidikan dan Jadi ya Allah, guys, serem banget guys. Sekarang tuh makin ajaib banget ya kriminal ini. Makin beragam gitu. Hasil pemeriksaan para pelaku. Bisa sih dia. Pelaku ini melakukan komunikasi bersama-sama dengan secara bergulang.
Dalihnya, karena satu di antara keempat bocah itu pernah jadi korban pelemparan batu oleh korban hingga terkena bagian punggung dan motor yang dibawa. Kini keempat tersangka terancam pidana 17 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Dari informasi kecelakaan maut, truk tertabrak truk tronton, seorang remaja tewas saat melaju di Jalan Pantura, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Remaja wanita bernama Saidah, pengendara sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Pantura, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, langsung tewas seketika usai tertabrak truk tronton. Laju truk yang kencang sontak menyebabkan kecelakaan maut. Saat kejadian berlangsung, menurut saksi yang ada di lokasi, korban ditengarai tidak mengenakan helm. Kini jasad remaja 19 tahun itu diautopsi di RSUD Kabupaten Bekasi, sementara sopir truk menjalani pemeriksaan polisi. Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Denpasar, Gilimanuk, Bali yang melibatkan truk dan mobil pickup. Awalnya truk ingin mendahului kendaraan di depannya. Di saat bersamaan, kendaraan pickup melaju dari arah berlawanan. Jarak yang sangat dekat membuat tabrakan pun tak terhindarkan. Pengemudi mobil pickup tewas di lokasi kejadian, sedangkan sopir truk mengalami luka ringan. Kasusnya kini ditangani aparat Satlantas Polres Jembrana, Bali. Pemirsa, razia premanisme digelar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, buntut dari aksi pengeroyokan terhadap anggota polisi yang dilakukan oleh sekelompok calon angkot dan satpam pabrik. Puluhan preman yang dianggap keresahan warga diamankan polisi. Puluhan preman terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Garut, Jawa Barat. Razia premanisme sebagai buntut dari aksi pengeroyokan terhadap anggota polisi yang dilakukan oleh sekelompok calon angkot dan satpam pabrik. Para preman yang diamankan merupakan mereka yang kerap berkeliaran di beberapa persimpangan jalan. Dianggap meresahkan karena kerap memalang hingga menjual barang secara paksa kepada masyarakat dan sopir angkutan umum. Saya tidak ingin masyarakat Kabupaten Garut diperas, lalu dipalaki uangnya, lalu membuat arus lalu lintas macet dan sebagainya. Para preman yang terjaring kemudian diperiksa identitas serta dilakukan tes urin oleh Sat Narkoba. Mereka yang memenuhi unsur pidana akan diproses hukum, sementara yang tidak terbukti akan diberi pembinaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Merasa dihalangi saat hendak mengambil anak dari mantan istrinya, seorang pria di Sulawesi Tenggara nekat menikam adik iparnya. Korban yang merupakan anggota polisi dilarikan ke rumah sakit akibat luka tikam di perut dan kakinya. Kata korban seketika histeris melihat sang adik. Sejumlah kasus yang paling jadi sorotan publik dalam sepekan yang panjang. Kasus menjadi jadi antara korban yang merupakan anggota kepolisian berpangkat Bribtu di Polres Kutai Utara langsung tersungkur bersih darah. Warga sekitar yang mendengar suara teriakan langsung berdatangan menyelamatkan korban dan menangkap pelaku. Diduga pelaku kesal pada korban karena dianggap menghalangi keinginannya untuk membawa pergi anaknya. Untuk saat ini proses pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Utara, kemudian sudah ditahan. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun. Kondisi korban saat ini masih kritis dirawat di rumah sakit RSUD di Bogor Utara. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Buton Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ramadi melaporkan dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Sejumlah kasus yang paling jadi sorotan publik dalam sepekan akan kami hadirkan sesaat lagi dalam kasus utama patroli. Tetaplah bersama kami. Halo guys, aduh, yang nonton segini-segini aja sih. Aku sedih tau. Aku sedih. Duduk sendiri. Kamu pergi.
Aduh. Gini gimana sih? Gini ya. Ribet. Oke kak. Apa kak emang? Masih banyak durasi. Halo Bu Polon. Bukan. Halo Budi. Syarat jadi presenter. Tapi di layar kaca mbak ditonton seluruh Indonesia. Thank you veteran. Makanya nonton Indosiar. Jadi kalau iklan mbaknya istirahat. Aku kalau iklan ketemu kamu. Gini ya guys. Mana sih? Kok susah banget ya? Nah. Guys, nonton Indosiar, kita masih ada 2 segmen di patroli. Terus nanti langsung bergabung dengan program Fokus bersama Dani Maulana. Lagi lihat Indosiar, mantap. Ini kok handphonenya tuh rubah-rubah terus deh. Veteran, thank you. Thank you. Guys, tetepnya mana guys? Ayo buat kalian yang baru join, jangan lupa di share live TikToknya. Thank you udah banyak yang nge-share. Jangan lupa di share live TikToknya biar makin banyak yang nonton. Sampai jangan lupa juga di follow lagi akun TikTok aku. Jadi kalau misalnya aku live, muncul notifikasinya di kalian. Dan jangan lupa juga untuk selalu menebar cinta dan kesayang. Caranya, tap layar. Mana tapnya? Gigi aku kena lipstick nih. Kalau ada patroli pasti aku nonton. Thank you. Ayo, tap-tapnya mana? Tap. Veteran Asia. Ini kita lagi iklan nge-backup siapa kak? Nge-backup yang cuti-cuti aja. Banyak pokoknya. Kangen Kak Pratiwi PK sama videonya tuh kalau lagi live, pas aku live misalnya dia live, invitationnya tuh di off, jadi nggak bisa masuk. Mungkin dia lagi ingin sendiri, lagi nggak ingin yang PK-PKan gitu. Nah mungkin ketika dia lagi PK, aku lagi nggak live gitu, jadi nggak pernah ketemu nih waktunya. 50 second lagi. Oh ya Allah, udah selesai Kak? Udah. Udah di TikTok ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Patroli bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di Patroli siang hari ini. Pemirsa, kasus mahasiswi hamil tewas di tangan kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan, hingga pria bunuh istri di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan karena tak diberi kata sandi media sosial, jadi sorotan publik dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Semalam terlibat soal rumah di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Hasil otopsi rumah sakit menyebut wanita berusia 35 tahun itu tewas karena sedang oleh 5 lubang iraman senjata tajam. Setelah beberapa hari, polisi meringkus tersangka yang tidak lain adalah suami korban. Pelaku ditangkap di area terminal Pasar Baru saat hendak melarikan diri ke luar kota. Motif tersangka tega menghabisi teman hidupnya itu karena cemburu. Kemarahan semakin memuncak kalau korban tidak memberikan kata sandi media sosialnya. Kelihatan ya? Kasus pembunuhan yang melibatkan orang dekat menimpa seorang mahasiswi di Makassar. Korban tewas dan sejumlah luka lebam dan mulut menggunakan busa di kamar indekosnya.
Ternyata pelakunya adalah pacar korban yang berniat menggugurkan janin berusia 4 bulan yang dikandung wanita itu. Tersangka bermukul dan memaksa perempuan orang itu untuk mengonsumsi obat dosis tinggi secara berlebih hingga korban tewas. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Publik juga dihidupkan dengan berita seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun di Samarinda yang positif narkoba. Korban terpapar narkoba setelah diberikan air mineral dalam botol bekas pakai sabu-sabu dari tetangganya. Tidak disangka air mineral yang terminum oleh sang bocah mengakibatkan korban tidak bisa tidur selama 2 hari dan menjadi gitu ya. Bocah malang itu sudah direhabilitasi dan ditangani 6 dokter spesialis dan berusaha laboratorium lengkap. Sementara perempuan berusia 20 tahun serta anaknya yang telah ditetapkan sebagai tersangka terancam 10 tahun penjara. Juga cekcok masalah perempuan. 2 polisi berpangkat Bribda di Kendari, Sulawesi Tenggara ditikam seorang pria di halaman hotel. 2 korban yang menderita luka dirawat intensif di rumah sakit. Penganiayaan itu bermula ketika Bribda Yusuf menegur pelaku karena telah mengganggu teman perempuannya. Dan korban yakni Bribda Agus yang juga menerai pertikaian justru ikut ditikam pelaku. Tersangka yang sempat buron diamankan dari tempat persembunyiannya di Kabupaten Konawe. Lelaki yang berprofesi sebagai juru parkir diberikan di sel tahanan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Doang. Ini sih ya. Kasus yang menewaskan seorang pengendara motor di jalur ruas tol Cakung Kelapa-Gading Jakarta turut menyita perhatian publik dalam sepekan. Kecelakaan maut itu ternyata dipicu konflik keduanya yang sempat ribut karena bersenggolan di jalan. Korban yang menderita luka-luka seperti senggolan di jalan apa tetangga lama dendam gitu sih? Tidak tertolong. Dari penelusuran plat nomor mobil, polisi menangkap pengemudi mobil di kediamannya di kawasan Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Kini tersangka mendekam di sel tahanan dan terancam pidana 6 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor kian marak di ibu kota. Di Kebonjeruk, Jakarta Barat, sepeda motor yang sedang terparkir di depan kantor jasa ekspedisi raib digondong pencuri. Sementara di Koja, Jakarta Utara, seorang pria mencuri motor di kawasan padat penduduk. Di sebuah kantor ekspedisi di Jalan Green Garden, Kebonjeruk, pencurian sepeda motor di permukiman warga di kawasan Koja, Jakarta Utara. Rekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama, pelaku menggasak sepeda motor dengan menendang stang dan membawa kabur motor dengan cara didorong. Korban menyadari motornya raib dicuri saat kembali setelah membeli makan. Kasus curanmor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Sementara itu di sebuah kantor ekspedisi di Jalan Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, komplotan pencuri sepeda motor dengan cepat menggasak sepeda motor yang sedang terparkir. Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 4 orang ini terbilang nekat karena terjadi saat karyawan toko tengah ramai beraktivitas. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan korban berharap para pelaku ditindak. Aksi tidak terpuji dilakukan 3 warga di Nunukan, Kalimantan Utara dengan melemparkan seekor anjing ke rawa untuk diterkam buaya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Ini parah tuh. Aku masih sambil nonton, mantap. Kata Firman. Apa? Hati-hati kalau ya. Itu yang lagi viral, parah. Lagi viral. Aku taruh sini aja ya guys. Soalnya ini udah segmen terakhir. Salah baca kak. Iya tadi tuh salah Viti. Jadi harusnya yang Koja dulu, tapi aku bacanya yang mana?
Kebon Jeruk dulu, tapi akhirnya kan langsung diralat. Pagi-pagi, Vih, halo besok siaran nggak? Besok siaran. Besok aku lupa siaran apa ya. Pengen nonton nggak punya STB. Nontonnya di aplikasi video aja guys. Pagi Adele. Bibirnya ada coklat. Udah nikah ya? Udah. Kemarin gak siaran, kemarin libur. Pagi, saya tinggal Balikpapan. Halo, salam kenal Balikpapan. Sapa aku kak, I don't give. Gimana mau nyapa, nama kamu ribet. Jam berapa kak besok siarannya? Aku lupa besok jadwal aku siaran apa ya. Kayaknya aku siaran patroli lagi deh. Oke. Tadi maaf ya, gue tuh tadi langsung scroll ke jeruk itu loh. Iya, jadi tuh aku pikir itu bukan VO. Nah, terus ini yang prompternya itu kan kalau next itu langsung yang tanda panah itu langsung next ke Slack next-nya itu kan. Jadi langsung ke jeruk, makanya kok ujuk-ujuk sementara di sebuah, apa nih gitu. Iya. Karena tuh tadi aku langsung next gitu, bukan yang scroll. Kayak parah sih, maaf ya kak. Agak skip. Parah kak. Aduh, tahun ajaran baru ya kak. Kayak guru dong, tahun ajaran baru. Salam dari Bali, hai Bali. Guys, nonton Indosiar sekarang ya guys, kita masih patroli satu segmen lagi. Ya. Yeah. 50 second. Ini VO CrossFit ya? Oke. Bener nggak ini cak dulu? Ya. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Patroli. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini pemirsa. Kemacetan arus lalu lintas kendaraan terjadi di jalur Puncak Bogor dan kawasan wisata Lembang di Bandung. Lonjakan jumlah kendaraan di jalur pariwisata itu terjadi setiap akhir pekan. Namun kali ini ditambah dengan dimulainya libur tahun ajaran baru sekolah. Memasuki libur akhir pekan, ribuan kendaraan memadati ruas jalan menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan mengular sepanjang 5 km didominasi bus pariwisata dan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta. Mengantisipasi kemacetan lebih parah, petugas langsung memperlakukan rekayasa arus kontraflow menuju ke Bocimi. Sementara rekayasa arus one way ke arah puncak diberlakukan lebih awal dari biasanya. Tak hanya itu, petugas juga memperlakukan kebijakan ganjil genap di pagi hari. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan juga terjadi di jalur wisata Lembang, Bandung Barat. Lonjakan volume kendaraan di akhir pekan ditambah aktivitas warga keluar masuk sejumlah objek wisata menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Antrean kendaraan sudah terlihat di Jalan Setiabudi yang menjadi perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Ruas jalan didominasi kendaraan pribadi maupun bus pariwisata yang membawa rombongan dari luar Bandung.
Di informasi lainnya, aksi tidak terpuji dilakukan 3 warga di Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka melemparkan seekor anjing ke rawa untuk diterkam buaya. Ketiga pelaku sudah dilaporkan ke polisi setelah rekaman video aksi sadis mereka tersebar luas di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Patroli untuk segera bergabung dalam program Fokus Bersama Dani Maulana. Saya Pratiwi Kusuma pamit, berikut informasinya untuk Anda. Pertama video apa? Thank you, Kak. 3 kali yang menangkap seekor anjing dan melemparkannya ke tengah rawa. Oke. Untungnya tadi ya. Nggak nyadar soalnya kan perasaan kecil. Pas lagi VO itu. Aman Kak. Yang 4 file Kak Dani ya? Yang 4 file Kak Dani. Jadi ini copot maksudnya. Oke, kita guys. Sudah selesai guys. Aku mau. Kita harus bawa ini ke pengadilan supaya ada efek jerah dan masyarakat luas bisa berpikir 1000 kali sebelum melakukan kekerasan terhadap orang. Maci. Thanks Al. Aku udah selesai. Aku mau langsung cabut dulu ya. Selera aku guys. Aku udah dulu mau ambil rapot. Cabut Kak. Kurban itu aja kali ya? Iya. iPhone-nya ya, gue bantu dari iPhone-nya dulu. Iya mbak, thank you. Hai izin ya. Duluan ya. Maciu. Makasih ya Kak. Dani yang bikin Asran. Udah tahu. Udah, Jadi langsung. Kak, makasih ya Kak. Jadi ya, sama-sama kayak Iya Kak, terima kasih Kak. Ngambil apa sampai jam 12 doang? Emak ya guys. Aku mau ngambil rapot. Wah, biar udah selesai yang nonton banyak. Bingung aku mau kalian. Enda ya? Iya kak. Oh. Dengan ada orang malah.
Guys, aku mau udahan dulu ya. Soalnya aku mau langsung ambil rapot. Thank you udah nonton. Jangan lupa nonton Indosiar sekarang ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.